semuanya, salam jumpa. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi IPA kelas 7 semester 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sedikit info ya adik-adik, untuk kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik atau kalian sendiri akan diberikan kebebasan untuk lebih bereksplorasi, atau lebih tepatnya kalian harus lebih aktif dalam kegiatan belajar. Ayo, menurut adik-adik gimana? Keren kan? Jadi adik-adik sendiri bisa menjadi sumber belajar atau sumber informasi bagi orang lain. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut ke materinya. Oke, dalam pokok bahasa kali ini kita sama-sama mempelajari tentang penyelidikan IPA. Mungkin ada yang tahu sedikit, apa itu penyelidikan IPA? Nah, penyelidikan itu hampir sama atau hampir mirip dengan penelitian. Artinya ada tahap-tahap atau langkah-langkahnya. Oke, yang pertama kita amati di slide yang ini, mengamati. Proses untuk mengenal objek dan peristiwa melalui indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan IPA yang dipelajari. Jadi baik adik-adik, pengamatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat indera yang dinamakan pengamatan kualitatif. Terus, pengamatan yang dilakukan menggunakan alat bantu atau alat ukur disebut dengan pengamatan kuantitatif. Oke, yang kedua kita lanjut mengklasifikasi atau mengelompokkan. Mengklasifikasi atau mengelompokkan merupakan suatu proses memilah berbagai objek atau peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat atau ciri-cirinya, sehingga diperoleh kelompok sejenis atau objek peristiwa yang dimaksud. Oke, di sini adik-adik, klasifikasi itu sama seperti menggolongkan objek yang sama, yang dikumpulkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya kan. Sebagai contoh pengklasifikasian, misalnya sebutkan hewan-hewan yang makan rumput. Nah, jawabannya adalah kuda, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Yang mengukur dalam artinya kita menggunakan alat ukur. Keterampilan dalam mengukur memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat ukur secara benar dan kemampuan untuk menerapkan cara perhitungan dengan menggunakan alat ukur. Ya adik-adik, mengukur artinya kita menggunakan alat ukur ya yang sesuai dan tepat untuk perlakuan terhadap objek IPA yang sedang ditelusuri atau yang sedang kita selidiki. Oke, yang berikut menginferensi atau menyimpulkan. Itu adalah kegiatan menjelaskan data pengamatan sehingga data tersebut mempunyai makna. Jadi inferensi atau mengambil kesimpulan itu kita perlu membutuhkan data atau informasi yang sudah kita selidiki tadi adik-adik. Oke, yang berikut memprediksi adalah kegiatan meramalkan tentang apa yang akan terjadi pada observasi penelitian yang akan datang melalui cara-cara tertentu yang sudah baku. Yang keenam, menganalisis. Analisis merupakan kegiatan menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Berarti yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar. Oke, yang ketujuh, melakukan percobaan atau penyelidikan. Di percobaan IPA ini dilakukan secara terencana dan sistematis
dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara memecahkan masalah ilmiah dengan langkah-langkah tertentu yang teratur. Jadi adik-adik bisa lihat ya, ada langkah-langkah metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, menyusun dasar teori, mengumpulkan data, analisis dan interpretasi data, serta menarik kesimpulan. Berikutnya 8, mengkomunikasi hasil. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan baik dengan lisan maupun tulisan agar penelitian adik-adik tadi bertujuannya memiliki tujuan yang jelas ya, dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk ke pengukuran. Jadi yang pertama pokok bahasanya kita bahas adalah besaran. Besaran itu terdiri dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok dan 2 besaran tambahan. Jadi adik-adik bisa baca ya, besaran pokok ini ada panjang, massa, waktu, temperatur, arus listrik, kuat cahaya, dan jumlah zat. Ya, adik-adik bisa lihat ya, nama besaran, panjang, satuan internasionalnya meter, lambang satuannya itu meter, dapat disingkat menjadi M. Yang kedua, nama besarannya massa, satuan internasional, itu disebut kilogram. Dapat kita juga singkat dengan kg. Oke, adik-adik bisa membaca ya untuk yang poin ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, pada slide atau tampilan layar sudah terlihat besaran dan satuannya. Jadi untuk lebih mengingat, kita harus mencatat dan menghafal. Yang kedua, besaran turunan. Jadi adik-adik bisa melihat ya, besaran turunan itu ada 10. Sedangkan penjabaran dari besaran pokok itu ada. Adik bisa lihat. Sedangkan satuan sistem ada, adik-adik bisa pelajari. Oke. Untuk yang kedua, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Contohnya adalah meter, gram, jengkal, hasta, inci. Tapi secara umum ada dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, satuan baku. Ya, satuan yang apabila digunakan oleh siapapun memberikan pengukuran yang sama. Sedangkan kalau satuan tidak baku, satuan jika digunakan oleh orang yang berbeda yang akan juga memberikan hasil yang berbeda. Berarti satuan baku itu dapat mempengaruhi hasil pengamatan ya. Atau pengamatan itu yang dilakukan dengan pengukuran tadi. Satuan internasional. Nah, jadi satuan ini ditetapkan secara internasional bagi setiap besaran. Yang termasuk dalam satuan sistem internasional adalah semua besaran pokok dan satuan besaran turunan yang berasal dari satuan besaran pokok. Jadi ada standarnya yang masuk dalam sistem satuan internasional. Ada standar untuk satuan pokok panjang. Nah, yang kedua, standar untuk satuan pokok massa. Yang ketiga, standar untuk satuan pokok waktu. Berikut adalah alat ukur. Jadi yang pada gambar yang sudah tertera ini merupakan alat ukur panjang. Jadi adik-adik bisa melihat ya, ada penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, serta meteran. Oke, kalau alat ukur massa, adik-adik juga bisa lihat
neraca, ada timbangan gantung, timbangan duduk, timbangan digital, timbangan kodok, timbangan badan, dan timbangan hibrid. Ini juga bisa adik-adik dapat temui. Misalnya timbangan badan itu sering digunakan di rumah sakit, bisa juga di posyandu. Jadi timbangan gantung ini juga dapat kita temui di pasar. Jadi adik-adik juga perlu tahu alat ukur massa ini. Oke, yang berikut alat ukur waktu. Jadi bisa lihat ya, ini ada stopwatch, jam. Ya. Yang berikut alat ukur besar volume. Jadi untuk mengukur volume bisa digunakan dengan menggunakan alat ukur atau gelas ukur, karena pada gelas ukur itu sudah terdapat berapa jumlahnya. Jadi adik-adik jika kalau mau melakukan suatu pengamatan, adik-adik tinggal lihat saja. Kalau mau buat suatu perbandingan, paling tepatnya menggunakan gelas ukur.